Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif di seluruh Indonesia. Selamat datang di Ruang Siar Guru. Belajar kali ini bersama saya, Pak Rizky Septio Aji. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan semangat dalam belajar. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa, siapkan alat tulis, dan ajaklah orang tua untuk mendampingi kalian. Kalau sudah siap, mari kita belajar. Coba kalian amati gambar berikut. Mengapa tumbuhan tersebut memiliki duri? Nah, kita akan cari tahu pada kegiatan belajar kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini, kita akan menganalisis cara tumbuhan beradaptasi. Oke, sebelum itu kita cari tahu dulu apa itu adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lingkungan makhluk hidup bisa dapat berubah-ubah. Untuk itu, makhluk hidup harus menyesuaikan diri agar tetap bertahan hidup. Nah, tujuan adaptasi itu ada 3. Yang pertama, memperoleh makanan. Yang kedua, melindungi diri dari musuh. Yang ketiga, melangsungkan hidupnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu per satu. Adaptasi terdiri dari 3 macam, yaitu adaptasi bentuk tubuh. Jadi, bisa kita lihat dengan visual. Kemudian ada adaptasi fungsi tubuh. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Nah, apa itu adaptasi bentuk tubuh? Kalian pasti penasaran kan? Mari kita cari tahu jawabannya. Adaptasi bentuk tubuh adalah penyesuaian bentuk tubuh suatu makhluk hidup terhadap lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya. Ada beberapa contoh yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, tumbuhan tersebut adalah teratai, enceng gondok, kaktus, salak, dan mawar. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana tumbuhan beradaptasi bentuk tubuh, kita akan bahas satu persatu dari contoh yang sudah Bapak sebutkan. Yang pertama, ada tumbuhan teratai. Kita tahu teratai adalah tumbuhan yang hidup di air. Sebagian tubuh tumbuhan ini berada di air. Nah, bagaimana tumbuhan ini beradaptasi? Nah, karena tumbuhan ini tumbuhan air, dengan tumbuhan air, kadar air dalam tubuh tumbuhan ini tinggi. Nah, tanaman teratai ini memiliki daun yang lebar dan tipis. Guna daun lebar dan tipis ini adalah untuk memperluas bidang yang terkena sinar matahari, sehingga nantinya penguapan itu akan semakin besar. Yang kedua, tanaman teratai ini memiliki tangkai daun yang berongga. Tujuan tangkai daun yang berongga ini adalah menyalurkan oksigen ke akar. Tanaman yang kedua adalah enceng gondok. Nah, kalian bisa menemukannya biasanya ada pada danau atau sungai. Tanaman ini juga hidup di air. Adaptasi bentuk tubuhnya adalah memiliki pangkal tangkai daun yang mengembung. Tujuannya atau fungsi dari mengembungkan tangkainya adalah supaya dia dapat mengapung di air. Yang selanjutnya juga dia memiliki akar yang lebat. Akar yang lebat ini berfungsi untuk tanaman enceng gondok seimbang
supaya tidak terbalik. Jadi dia bisa hidup dengan baik. Tanaman yang selanjutnya adalah kaktus. Nah, kalian pasti sudah tidak asing dengan ini. Kaktus dia hidup di padang pasir atau daerah yang memiliki kadar air sedikit. Nah, bagaimana dia beradaptasi? Dia beradaptasi dengan batang yang mengembung, berisi jaringan gabus, tujuannya untuk menyimpan cadangan air. Kemudian daunnya adalah berupa duri. Nah, maksud si kaktus ini memiliki daun berupa duri adalah untuk memperkecil penguapan. Yang selanjutnya juga si kaktus ini memiliki akar yang panjang. Nah, akar yang panjang di sini tujuannya untuk mencari air atau memperluas bidang serapan air. Tumbuhan yang selanjutnya adalah mawar dan salak. Ini hampir mirip bentuk adaptasinya. Kedua tanaman ini atau kedua tumbuhan ini memiliki duri. Nah, duri yang bentuk adaptasi itu untuk melindungi dari pemangsa. Kemudian adaptasi fungsi tubuh. Apa itu adaptasi fungsi tubuh? Adaptasi fungsi tubuh adalah penyesuaian alat-alat tubuh serta zat-zat tertentu dalam membantu proses metabolisme untuk bertahan hidup pada lingkungannya. Dicontohkan ada Rafflesia arnoldii, kantong semar, Venus flytrap, kemudian Titania. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu tumbuhan tersebut. Yang pertama adalah Rafflesia arnoldii. Adaptasi fungsi tubuh tumbuhan ini yaitu mengeluarkan bau busuk. Kemudian juga dia memiliki bagian yang memantulkan cahaya. Nah, tujuannya adaptasi dari bunga Rafflesia arnoldii ini menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Contoh yang selanjutnya adalah tanaman kantong semar. Adaptasi tumbuhan ini adalah menghasilkan cairan nektar. Nah, cairan nektar ini bertujuan untuk menarik serangga, kemudian juga untuk mencerna serangga yang masuk ke perangkap kantong semar ini. Kemudian dicerna serangga itu untuk diambil nitrogennya. Selanjutnya adalah Venus flytrap, ya. Tanaman ini memiliki engsel pada daunnya. Nah, adaptasi pada tumbuhan ini dia memiliki daun berbentuk engsel. Tujuannya adalah untuk menangkap mangsa. Kemudian juga menghasilkan nektar dan warna yang mencolok. Jadi tujuannya untuk menarik perhatian serangga, kemudian nanti untuk dicerna nitrogen dari tubuh serangga tersebut. Tanaman selanjutnya atau tumbuhan yang selanjutnya adalah Titania. Titania beradaptasi mengeluarkan bau busuk. Juga memiliki bagian yang memantulkan cahaya. Tujuan dari tumbuhan ini beradaptasi adalah menarik perhatian serangga untuk membantu dalam penyerbukan. Kemudian adaptasi tingkah laku. Apa adaptasi tingkah laku itu? Nah, adaptasi tingkah laku adalah
penyesuaian tingkah laku makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya, di sini saya beri contoh bunga matahari, pohon jati, putri malu, kemudian jagung. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bunga matahari. Bunga matahari, cara adaptasinya dengan bagian depan bunganya itu menghadap matahari. Hal itu bertujuan memanfaatkan cahaya matahari dalam proses fotosintesis, juga merangsang pembungaan. Itu. Yang selanjutnya adalah pohon jati. Nah, pohon jati cara beradaptasinya menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Jadi pada musim kemarau dia tidak memiliki daun, tetapi nanti pada waktu musim hujan dia akan kembali tumbuh daun. Nah, tujuan adaptasi dari menggugurkan daun pohon jati tersebut adalah mengurangi penguapan, jadi musim kemarau. Tanaman selanjutnya adalah, atau tumbuhan yang selanjutnya adalah putri malu. Putri malu beradaptasi dengan cara mengatupkan daunnya. Jadi kalau tersentuh dia akan mengatupkan daunnya. Nah, tujuan adaptasinya adalah mengagetkan dan mengusir pemangsa sebelum sempat memakan daun putri malu tersebut. Contoh tanaman yang selanjutnya adalah jagung. Tanaman ini sangat kita kenal. Nah, jagung beradaptasi dengan cara menggulungkan daunnya. Ini dilakukan pada waktu musim kemarau, karena pada waktu musim kemarau kadar airnya sedikit. Nah, tujuan menggulungkan daun tanaman jagung adalah untuk mengurangi penguapan, supaya dia bisa tetap bertahan hidup. Nah, itu tadi beberapa contoh adaptasi pada tumbuhan. Semoga kalian bisa dapat memahami bagaimana cara tumbuhan beradaptasi. Nah, untuk lebih memahamkan kalian, Pak Guru ada tugas, ya. Tugasnya adalah menuliskan nama dan cara adaptasi tumbuhan tersebut. Kemudian tugas tersebut setelah selesai, kirimkan kepada guru kalian masing-masing untuk mendapatkan penilaian. Nah, anak kreatif semua, pesan saya sebelum undur diri, yang pertama, jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, pakai sabun, dan apabila berpergian jangan lupa memakai masker. Yang kedua, tidak boleh menonton YouTube tanpa didampingi orang tua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalian bisa memutar ulang video ini hingga benar-benar menguasai materinya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.